ada 3 produk yang kamu bikin. Nah nanti kalau misalkan itu dirasa udah semuanya dicoba, terus udah semuanya kalian udah iniin, nggak mungkin nggak ada yang nonton. Kayak ibarat kata cuma 2-3 orang di situ, nggak mungkin. Kalau kalian memang udah ngerasa kayak bikin kualitas videonya bener, penjelasannya jelas, hooknya menarik, itu nggak mungkin nggak ada yang nonton. Ya nggak mau, karena nggak mungkin banget nggak ada hasil, pasti ada hasilnya. Jadi jangan nyerah dulu. Kayak ibarat kata penonton nggak ada yang nonton nih, ibarat kata apa ya salahnya sebenarnya. Terus itu kan tadi terkait di kontennya, coba di jamnya, seminggu di pagi, seminggu di siang, seminggu di sore, seminggu di malam. Jadi dicoba dulu tuh di jam-jamnya kayak gitu. Aku tuh dulu trial produk tuh kayak gitu, makanya tuh aku sampai jangankan berjuta-juta, puluhan juta, dari outfit anak, dari daster, atasan blus, akhirnya jodohnya di mana? Di celana. Tuh di celana. Jadi jangan ngerasa ini nggak bisa nih. Itu aku sampai bikin, aku kemarin dapat kerjasama Lavi Pants, itu punyanya Barbar, karena kan itu dibikin, iya itu tuh dibikin aku yang minta. Jadi kan deg-degan nih ya, duh mati nih gue, gimana caranya kalau dia nggak naik nih, ini produk baru nih. Aku brutalin, coba kalian kunjungin TikTok aku udah ngomongin satu-satu warna. Aku ngomong one take oke, suara abis, nyari apa? Nyari traffic, kayak wow ini walaupun suara abis gitu ya mau ya. Sekarang yang aku pakai di warna mahogani, terus besoknya sekarang aku pakai di warna pink, sekarang aku pakai di warna sage. Itu kalau kalian lihat tuh banyak konten-konten aku yang kayak gitu. Saking aku nyari traffic. Dan bener aja, setelah aku terapin itu semuanya boost 1000 penonton. Ya, betul-betul. Itu di konten yang lain produk itu nggak naik sama sekali. Tapi setelah aku brutalin, aku kasih musik, aku kasih suara, aku udah pakai voice over, aku udah unboxingin, udah aku ngomong one take oke juga sama aku. Akhirnya FYP dar naik penjualan. Betul. Sekarang udah apa penjualannya? Udah 10.000 plus itu dari aku. Masya Allah Kak tuh. Jadi jangan nyerah. Jangan nyerah, brutalin itu. Aku butuh waktu dari sebelum bulan puasa, itu baru naik di bulan apa ini? Mei April. Tuh, berapa bulan tuh? Maret April. 2 bulan. 2 bulan, bayangin. Nah, sama Teh, kayak aku juga waktu gitu kan. Waktu awal konten, itu tuh aku runningnya tuh lewat musik doang. Jadi pengambilan si angle-nya tuh udah enak. Cuman aku tuh nggak pernah voice over, aku nggak pernah direct talk. Jadi cuman ngandelin sama musik doang, diiringin musik lah, pakai teks keterangan kayak gitu kan. Aku coba tuh gitu kan, dalam 2 minggu aku coba konsisten kayak gitu. Walaupun si produknya beda-beda dan ada produk juga yang aku ulangin lagi konten kayak gitu, tapi nggak naik. Yang akhirnya aku tuh coba sesekali voice over. Jadi karena aku tuh belum terbiasa voice over, akhirnya aku tuh seling-selingin. Jadi kayak nggak semua video langsung aku voice overin. Masih ada yang pakai musik, tapi aku juga campur sama voice over. Walaupun kayak masih ngomongnya tuh kayak pelan, kayak lama gitu kan, nggak enak lah gitu kan. Tapi aku coba, oh ternyata yang voice over tuh naik gitu. Walaupun nggak semua naik nih, tapi ada yang naik. Dibandingin nih sama yang musik, kok yang musik gak naik ya, atau misalkan gak ada yang cikot ya, walaupun viewersnya banyak. Yang voice over viewersnya ribuan, tapi kok ada yang naik. Oke deh, kita bandingin lagi. Jadi balikin lagi nih perbandingannya, 1:2. Satunya yang musik, 2-nya tuh yang voice over. Jadi diperbanyak voice overnya. Tapi aku tuh nggak melupakan yang si musiknya, karena aku masih trial and error gitu kan, masih cari yang mana yang pas. Barangkali yang musiknya tuh naik juga gitu kan. Terus aku coba lagi dibandingin kan, perbandingannya dibalikin 1:2, yang voice over tetap naik. Oh ya udahlah, ini kayaknya cocoknya di voice over. Akhirnya aku coba konsisten nih di voice over, walaupun belum tahu lah soal hooknya, call to actionnya, script kayak bagus tuh kayak gimana, tapi aku tetap jalanin. Nah disitu mulai kelihatan tuh Teh. Terus aku coba juga kan, aku tuh cobain nyocokin sama direct talk, karena aku tuh nggak mau nyuri editing. Jadi kayak aku cuma ngomong doang, cuma pengennya tuh cut doang style aku tuh gitu kan. Aku coba yang one take oke tuh, kurang masuk juga gitu kan. Ada yang cekot tapi masih perbandingannya tuh lebih banyak yang voice over. Oh kayaknya emang penonton tuh lebih enak ngedengerin penjelasan aku lewat voice over nih dibanding one take oke.
akhirnya one take oke aku singkirin lagi, aku tetap ke voice over. Jadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman masih mencoba mengulik, cobain semuanya gitu. Bener kayak tadi, kayak misalkan di rumah gitu kan, di background rumah kamu gak masuk, cobain keluar atuh gitu kan, cobain di kafe, barangkali di kafe gong gitu kan. Kalau misalnya di kafe nggak gong, ya udah cobain atau pakai konsep yang lain, transisi kah gitu kan, kayak misalkan, atau review apa ya, review lebih ke problem solving kah gitu kan. Kamu semuanya coba. Makanya aku tuh sering dengar kayak misalnya teman-teman yang apa ya, yang ngeluh, kamu aku nggak berkembang. Terus aku tanya kan, baru berapa bulan? Sebulan. Terus ngapain aja sebulan gitu kan. Iya, pas aku lihat kan, ngapain aja sebulan gitu kan. Kayak gini kak, aku lihat akunya, loh kamu ini gak coba konsep yang lain, padahal konsep yang A yang kamu pakai tuh udah stuck banget, gak naik-naik. Kenapa kamu gak coba konsep yang lain? Ya wajar kalau sebulan kamu gak naik-naik, karena kamu gak trial and error. Aku bilang kayak gitu kan, karena kamu gak apa ya, gak mau effort lah buat coba yang lain gitu kan. Kayak gitu, aku komen kayak gitu kan. Akhirnya dia juga sama kan, ya udah Teh Alma aku coba voice over, tapi bikin skripnya kayak gimana, udah daripada kamu pusing nanya ke aku, chat GPT aja, aku bilang kayak gitu. ChatGPT ini aku promnya kasih gitu kan. Yang akhirnya yang penting nanti kamu kaji lagi, jadi bahasanya tuh jangan bahasa baku banget kan gitu kan. Terus kamu perhalus aja lah bahasanya, kayak lebih ke bahasa sehari-hari tapi merujuk ke konsep kayak gitu. Oke deh, cobain gitu kan, cobain. Mulai naik beneran, mulai nyocok tuh gitu kan. Iya mulai naik gitu kan. Coba sebelum ngeluh lihat dulu kamu udah coba apa aja, aku bilang kayak gitu kan. Coba apa aja, terus ngelihat nggak perbandingan hasilnya, dibandingin nggak, dikuras-kuras enggak gitu kan. Kalau kamu cuman kalau kamu cuman cobain doang tapi kamu nggak mengkerucuti apa yang naik, itu bakal terus 50-50 kan Teh gitu kan, logikanya lah gitu kan. Tapi kalau misal kamu semakin ngelihat peluang terus kamu kerucutin, kamu bagusin lagi nih yang yang udah naiknya, itu bakal semakin gong gitu. Logikanya seperti itu sih teman-teman. Tadi juga Trina juga udah ngejelasin detail banget ya, dan itu aku relate juga karena aku kayak gitu. Kalau misalkan kalian udah nemuin, ya udah style konten kamu tuh di voice over naik, ya udah di voice over aja. Kamu nggak perlu FOMO dengan konsep yang lain, walaupun konsep yang lain itu lebih simple. Kalau kamu nyocoknya dengan voice over, ya udah voice over. Tapi bersyukur kalau misalkan memang ya, kalau misalkan kamu cocoknya sama musik, ya udah kamu ya sangat bersyukur sekali lah, itu nggak perlu effort yang banyak-banyak banget. Kalau misalkan di musik doang tuh udah naik. Jadi sebenarnya kamu yang harus trial and error sendiri gitu. Kita cuma bisa ngerekomendasiin nih kayak gimana caranya. Nah setelah ini kamu coba terapkan kalau kamu masih belum nemuin style yang cocok kayak gitu. Betul. Voice over sebulan tuh nggak bakal ada yang nonton. Jadi jangan baru sehari 2 hari nggak ada yang nonton nyerah. Enggak ya, nggak boleh kayak gitu ya. Itu tuh minimal tuh 3 bulan. Yes, minimal banget 3 bulan, betul saya. 3 bulan, jadi orang akan scroll, oh dia voice over semua nih. Ya, nah, betul. Itu baru tuh kebaca tuh. Jadi jangan kalian harap sebulan itu kalian merasa sudah banyak bikin voice over, terus kalian pengen goal gitu, oh tentu tidak. Betul, sama terus yang sering banyak juga yang ngeluh kalau tuh soal gimana voice over yang bagus ya Teh. Ya cobain dulu, biasain dulu, nanti juga bagus. Aku tuh bilang kayak gitu Teh, karena kalau aku bilang kalau misalnya bagus tuh harus kayak gini, enggak. Kamu harus ngedengar suara kamu dulu, gitu kan. Terus kalau kamu udah ngedengar suara kamu, coba kasih tahu ke teman kamu mana sih yang minusnya, yang kurang enaknya tuh bagian mana. Nah, kamu sambil perbaikin. Jadi kamu tuh jangan nggak mau upload karena ngerasa belum sempurna. Kamu upload dulu, liatin hasilnya, terus minta pendapat ke teman kamu gitu kan, bagus nggak sih, kurangnya di mana ya. Ya udah, berarti kamu jangan hapus video itu, video yang menurut kamu tuh kurang bagus, jangan dihapus, biarin aja gitu kan. Kamu tinggal bikin lagi, produksi lagi video yang baru dengan hasil yang lebih better lah dari yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya mau menyempurnakan tuh ya udah sambil berjalan. Kalau kamu pengen voice overnya bagus, artinya kamu harus ngebiasain ngomong terus. Kalau kamu cuma mikir, aduh mau voice over tapi takut gak FYP, terus kamu gak upload, ya gimana mau bagus? Hasilnya juga gak kelihatan dari awal gitu kan, kurangnya di mana? Kayak gitu sayangku. Kayak nggak usah jauh-jauh deh, scroll deh Viti Amau paling bawah, cara Jangan ngomongnya sih, gimana. jelek banget sumpah. Aku Ya pernah kan? ngelakuin di karpet abu yang apa sih, yang abu, yang karpet yang rada berudul gitu, bulu-bulu, tau gak sih?
gitu. Tahu Aku nggak ngalamin. tahu. Ada, aku pernah beli, aku juga warna putih, punya coklat Iya. juga aku Dan itu masih ada. ngalamin. Terus aku pernah pakai background yang apa sih, background yang kayak kain gitu, bukan kain ya, apa yang abu, warna dark abu. Iya, semacam kayak karpet tapi bukan gitu kan. Iya, Kertas karpet juga yang bukan. benar, aku pernah ngalamin itu. Pokoknya kayak sambil berjalan aja teman-teman, daripada kamu kebanyakan a i u e o mikirnya, terus gak jalan-jalan, terus makin tertinggal nih. Ya udah, mending sambil berjalan aja, sambil kamu juga boleh banget kayak ngeliat referensi gitu kan ke kreator lain, silakan. Yang penting kamu kayak diolah lagi. Oh iya, kamu juga harus ngebuat khas sendiri nih. Walaupun kamu terinspirasi dengan Kanina misalkan ya, tapi kamu tuh pengen coba nih, aku tuh pengen ciptain khas sendiri gimana ya, aku tuh enaknya direct talk. Ya udah, kamu kayak ngomong direct talk tapi ada campur Sundanya, itu menjadi khas kamu, branding kamu gitu kan. Kamu gak harus sama orang lain kok. Walaupun misalkan Kanina tuh running banget di voice over gitu kan, belum tentu kamu running di voice over, karena pembawaan vibes orang tuh bakal beda-beda gitu. Bisa aja kamu tuh cocok di voice over tapi kamu nggak cocok di direct talk, one take gitu kan. Bisa aja kamu cocoknya tuh enaknya di one take nih, tapi yang voice over kan nggak naik, itu juga bisa aja kayak gitu. 3 menit lagi ya Teh Nin ya, biar kamu bisa istirahat ya. Sorry 3 banget, menit lagi. aku mendadak banget ini ngundangnya. Bukannya kita tidak membaca komen ya, tapi kita coba yang emang ini apa namanya, Kayak apa ya, lebih daging buat dibahas gitu kan. betul. Harus pakai akun baru enggak, lanjutin aja. Kita berdua pun akun lama guys. Betul, kita tuh akun lama, nggak ada kita akun baru. Gak ada. Cuman kayak ya mungkin kalau misalkan akun lama kamu sempat vakum, itu pasti bakal ada sepinya dulu gitu. Tapi kalau misalkan kamu konsisten, kamu terus bagusin lagi itu bakal naik gitu. Jadi belum tentu akun lama yang udah vakum tuh mereka udah diklaim gak akan naik, enggak. Justru akun baru pun belum tentu bakal running secepat itu ya Teh ya. Kak, kalau misalkan upload keranjang kuning belakangan ditautkan masalah nggak apa-apa. Kita juga kayak gitu ya. aja. Kalau aku sih tergantung ya, kalau lagi kerja sama brand, kayak kita nyari views dulu nih. Biasanya aku nggak nautin dulu sih. Gitu. Karena kan harus ngasih insight ke mereka nih. Tapi kalau misalkan sebisa mungkin, seharusnya kalau bisa sih langsung ditautin. Lebih baiknya. Gitu. Biasanya kalau misalnya langsung ditautin nih, terus ada satu orang yang beli, itu tuh bakal terus-terusan naik. Jadi kalau kita klik di CTR-nya udah gede, itu biasanya ikut kebantu naik lah, walaupun ada keranjang kuningnya. Kadang penonton cuma 30 yang cepat ada loh. Iya betul banget Teh. Ya, ada yang nanya, Teh Amel cara clone ke GPT gimana? Mau aku kasih tau nggak? Ini kayaknya beda sih versi itu ya, Nina sama Teh aku lagi aku. Terakhir sebelum penutupan. Tapi kalau misalnya teman-teman ada prompt khusus yang kalian pernah cobain juga, boleh di-share di sini ya. Barangkali buat teman-teman juga pertimbangkan mana yang lebih worth it buat dipakai. Oke, tulis ya. Biasanya kalau aku tuh, kalau ChatGPT ya, karena dia AI, kita harus jelas perintahnya apa. Jadi jangan cuma tolong buatkan skrip untuk promosi tas, jangan kayak gitu doang. Tapi kita harus benar-benar jelas, kayak misalnya tolong buatkan promosi jika aku akan mempromosikan tas. Boleh kalian rekam ya, bisa aku cepetan ya. Betul, jelas perintahnya apa. Misalkan tolong buatkan skrip konten untuk mempromosikan tas gitu dengan target audiens anak sekolah gitu kan, misalkan. Jadi harus jelas target audiens anak sekolah, tapi dengan skrip lebih ke problem solving, mulai dari hook, isi gitu kan, value produk, sampai call to action, lengkapi dengan visual tag kontennya. Nah itu, jadi kamu tuh harus benar-benar harus jelas. Iya betul, kalau nggak pengen stuck banget ya gitu. Terus misalkan di notes nih di akhirnya, tapi jangan terlalu memperlihatkan promosi gitu. Kalau pengen lebih soft selling gitu, intinya kamu harus jelas lah. Iya, terus kalau udah dapat jawaban dari ChatGPT itu jangan langsung kalian terima mentah-mentah. Kayak dibaca dulu, misalkan kok janggal ya, minta lagi. Kok aku
bilang aja aku nggak suka bahasanya kayak gini, Nah. bisa dibuat lebih natural nggak ya, minta betul betul. Jadi minta kayak pokoknya biasanya kita sampai kalian tuh paham apa yang kalian sampaikan, karena itu bakal bersangkutan nanti ke nada bicaranya juga. betul. Ulang teh nggak ada ulang-ulang. Udah jam 21.01 ya. Nanti deh, pokoknya itu intinya yang pertama kamu perintahnya jelas. Terus kalau bisa tambahin notes lebih ke soft selling, jangan terlalu terlihat promosi ya. Terus kamu juga cantumin sekalian cantumkan hook, mulai dari hook, isi value product sampai call to action-nya. Terus kalau misalkan mau barangnya tuh barangnya jelas sama target audiensnya ke siapa, biar mereka menyesuaikan sama skripnya gitu. Kalau Pokoknya sama sudah jelas. screenshot etalasenya, deskripsinya di screenshot. Deskripsinya juga kamu harus screenshot, kan bisa tuh di add gambar ya atau files kayak gitu. Intinya kamu harus jelas lah, jangan cuman tolong buatkan skrip promosi untuk produk sepatu. Ya sepatunya kayak gimana, sepatu sekolah kah, olahraga kah, jadi harus jelas lah pokoknya kayak gitu kalau ke GPT. Karena mereka tuh belum, walaupun mereka pinter tapi mereka tuh nggak tahu perasaan kita juga, apa yang kita pikirkan nggak tahu, jadi kita harus jelas gitu. Karena dia bukan Tuhan, guys. Itulah, oke. Oh, satu lagi teh, sorry. Ini ada yang aku juga bingung sih sebenarnya. Ada yang dimintain verifikasi pajak kan NPWP. Teteh kena nggak sih? Aku nggak kena sih, belum kali ya, karena itu banyak juga yang DM aku terkait pajak itu. Aku udah tanya juga ke agensi, kayak belum ada jawaban sih dari mereka. Kayak memang harus dikenakan pajak karena katanya nggak bisa narik komisi ya. Nah katanya, cuman ada beberapa akun juga yang masih aman nih. Jadi mereka nggak verifikasi NPWP tapi masih aman dari komisi gitu. Jadi ada ya, kayaknya cocok-cocokan akun gak sih? Ya itu mah cepet-cepet ke detect lah yang disuruhnya siapa. Cuman kalaupun ada perintah kayak gitu sih, saran dari kita ya penuhin ya teh ya. Iya, jadi Karena kita jaga kan aman itu. mengikuti aja ya, yang namanya kita numpang ya, nyari penghasilan di TikTok, jadi ikutin aja sih. Ikutin aja peraturannya. Entah Kayaknya verifikasi bisa deh, pajak. cuman pakai nik doang, karena di Nutrisari juga kan memang dari dulu harus pakai NPWP, jadi cuman masukin nik aja sih kata-kata. Masukin aja nih, gak apa-apa, betul. Justru itu lebih aman ya untuk kita ke depannya. Kalau tahun kemarin kan main tutup-tutup aja tuh, justru sekarang kalian justru harus bersyukur sih, karena sudah diakui pemerintah jatuhnya. Iya, udah Jadi kita aman nilai-nilai. untuk beberapa tahun ke depan. Tapi tetap kalian harus memplanningkan plan yang kedua ya. Jangan bergantung dengan satu ini aja. Iya, nih KTP aja udah aman tuh, kakak Dailvia tuh, itu udah ada tuh. Oke, gitu ya teman-teman. Jadilah ikut agensi kak, ikut. Nah, agensi ya sih kalau live menguntungkan sekali, ini dijaga. Oke, kayaknya kalau misalkan aku bilang nanti kalau misalkan aku mau live lagi sama Terina mau nggak ya? Kira-kira Boleh. kalau live lagi sekali kira-kira mau nggak ya? Soalnya aku jarang banget ya, kasihan banget yang nanya-nanya ke aku, bukannya sombong ya guys. Ya, sama Teh. Kadang kalian tau lah aku ya gimana udah nge-live, terus aku udah aku nggak megang HP sama sekali. Oke, Harus pakai agensi gak tuh? Nih kita satu lagi nih mau jawab agensi. boleh. Ini yang agensi, dengerin baik-baik untuk agensi ya. Ini penting banget pokoknya. Untuk akun baru yang belum punya penghasilan, kalau bisa jangan ikut agensi dulu. Ya, tapi kalau untuk kayak akun amal, akun aku yang memang penghasilnya udah ibarat kata, terus kayak pengen lebih aman aja, itu wajib ikut agensi kalau menurut aku. Tapi kalau misalkan kalian tidak live streaming, nggak apa-apa banget nggak ikut agensi. Dan yang kedua, jangan asal ikut agensi, karena memang gini, agensi itu akan kena potongan. Potongan itu
ditawarkan sama AM dan aku nanya sama mereka agensi terbaik di TikTok itu yang mana. Nah, dan memang perlakuannya beda-beda karena tergantung komisi yang di-share. Gitu. Jadi ada yang mengatakan kayak gue ikut agensi cuma ditarget doang, suruh nge-live gini-gini, tapi mereka nggak ada ke gue gini-gini itu betul. Memang ada yang begitu. Ya, jadi ini akan kalau udah ngebahas agensi pandangannya tuh akan ada negatif, akan ada positifnya juga. Jadi tergantung arah kalian sih kemana. Sayang. Ya kayak gitu. Jadi kalau aku pribadi kalian tanya ikut agensi, aku ikut agensi karena penghasilan juga ibarat kata udah stabil dan aku memilih untuk di maintenance akun aku karena aku kan live streaming ya, kita di luar kendali nih, kalau ada pelanggaran apapun mereka bisa bantu, mereka bisa handle gitu. Lebih riskan ya kalau di live streaming ya. Kalau cuman konten doang kayak Amau yang nggak perlu lah ya. Karena agensi itu tugasnya apa sih nih? Dengerin nih tugas agensi nih ya. Aku nggak pernah nge-share di mana-mana. Tugas agensi itu cuman mengenalkan kita kepada brand. Ya, itu dasarnya doang. Cuman kita, nah kalau misalkan kalian mikir, ya mau ngapain? Itu mah gue juga bisa, betul. Itu mah bisa kalian juga, ya kan? Kayak gitu. Terus kayak misalkan kita cuma disuruh-suruh sama agensi, betul. Karena mereka juga butuh benefit dari kita. Kenapa kita di-sharing komisi? Ya karena biar kita pendapatannya gede, kebagian juga kan mereka gede gitu. Kalau aku sih sama si agensi jarang banget justru aku menolak kerjasama dari manapun karena aku udah pernah kerjasama sendiri, jadi aku hanya pengen di maintenance aja. Terus kayak ada voucher produk kalau misalkan di live aku tuh lebih murah, jadi ada voucher yang buat eksklusif di live aku kayak gitu biasanya. Kalau aku tujuannya untuk memaintain akun aku karena aku nggak mau cuma sebagai affiliate doang nih sekarang, karena mimpinya udah beda nih dari yang kemarin. Karena aku udah mau bangun tim dari konten ya kan. Kalau boleh milih tuh memang mendingan kayak Amau aja, nggak usah nge-live, konten aja maunya. Karena lebih enakan konten aja, kita nggak terikat dengan jam-jam live streaming gitu kan. Tuh, jadi hati-hati ya kalau misalkan mau ikut agensi, dipilih agensinya benar-benar, dibaca kontraknya baik-baik, terus cari yang jelas, jangan asal ibarat kata potong cuma 5% lah, 10%, jangan. Kalau emang masih bisa berdiri sendiri nggak usah. Tapi kalau misalkan kalian udah kayak penghasilnya udah gede nih, dirasa udah riskan, live streamingnya takut banget kena pelanggaran, karena kan sekarang akun gede aja mau ya, dari yang udah 400 followers, 500 followers itu banyak banget yang kena pelanggaran, di banned langsung. Nah aku tuh menghindari itu karena aku pengennya tuh ya kayak Amau udah nggak mau kerja keluar lagi, jadi aku harus bener-bener ngamanin si akun ini kayak gitu. Hati-hati ya yang mau ikut-ikut agensi, kalau misalkan akunnya masih penghasilannya belum stabil, kalau bisa jangan, karena itu memang dibilang berat, tapi untuk benefitnya kalau memang kalian tepat milih agensi ya tepat lah, worth it. Agensinya apa? Agensi nomor 1 di Mea, namanya Mea. Kalau aku ikutnya Mea. Oke, ini menarik juga nih. Kalau misalnya teman-teman kayaknya itu lebih asik ya kalau nanti kita bahas lebih fokus ke agensi. Misalkan cara kita buat lebih selektif milih si agensi itu seperti apa, itu bakal lebih menarik kalau kita bahas di episode lagi. Makanya saya lagi aku mau mastiin nih ke teman-teman, kira-kira kalau misalnya nanti Amau sama Teh Dina collab live lagi bakal mau nggak ya? Atau misalnya
bikin kesel.